Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sangat kelelahan dalam hal ini. Saya mohon maaf memberi keterangan sambil rebahan. Apa yang kami ingat ya sejak kejadian persekusi-eksekusi tersebut ya. Tentunya kronologi berkali-kali saya sampaikan bahwa sebelum Saudara Indah Wahyuda itu melakukan persekusi-eksekusi dan melakukan kabur dari rumah, perkenankan saya menyampaikan kronologi terlebih dahulu tentang dugaan-dugaan tersebut bahwa keterangan kami bahwa sebelum Saudara Indah Wahyudawati itu kabur dari rumah pada tanggal itu yaitu 2011, jadi sepulang dari Magelang itu saya merasa Saudara IWW itu tidak jujuk di rumah saya di Karangkunang, tetapi transit di tempat lain dan merancang kejadian tersebut, termasuk mempersiapkan mobil, mempersiapkan barang-barang dan lain sebagainya. Ya, dan itu perlu penelusuran ya, kajian yang mendalam berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Jadi Saudara IWW itu transit di satu tempat di wilayah Pati Selatan, yaitu di wilayah Tambak Romo, Paras, dan di sekitar Ngerang dan lain sebagainya, sampai di Godo juga Gunung Panti. Dalam keterangan Saudara Sri Mulyani atau Endang atau Kami Tua Subi, yang saya maksud Kami Tua Subianto adalah Kami Tua Nggodo, Pak. Kami Tua Nggodo yang sampai sekarang belum memberi keterangan berkaitan dengan kasus hilangnya anak dan istri saya. Dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan Saudara Kastur atau Bayan Sinom Widodo, Roni Andarwati, dan keterlibatan Petengan Gunadi. Petengan Gunadi karena ada kaitannya dengan sepak terjang Rintiatun Gunadi. Maka dalam hal ini, kejahatan ini sebenarnya kejahatan konspirasi yang dilakukan perempuan-perempuan bermasalah kriminal pidana yang ada kaitannya dengan sindikat narkoba yang dijalankan, yaitu sindikat Seritomo dan Nandu Supriyanto, ya, Nandu Supriyanto Ndupang atau Triguno ya, Triguno Ndupang. Waktu itu juga mungkin Saudara Indah Wahyudawati terlibat di dalamnya sebagai pengedar ataupun pemakai. Tentunya kami mengharapkan kepolisian melakukan serangkaian pengembangan kasus ini ada kaitannya dengan apa sehingga sepak terjang Saudara Indah Wahyudawati sangat sulit kita lakukan penyelidikan selanjutnya. Selain itu saya juga meminta kejelasan kepada para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, kenapa sampai dengan hari ini menutupi kasus ini. Apakah kasus ini sedemikian urgen dan sedemikian besar, ada kaitannya dengan pembakaran kantor SD Tambak Romo dan kantor Dinas Tambak Romo yang dilakukan orang lain di dalam rangka untuk menghilangkan jejak korupsi di Dinas Tambak Romo dan lain sebagainya. Tentunya hal ini kepolisian pantas dan layak melakukan pengembangan yang bersifat untuk melakukan progres terhadap kasus perkara yang kami sampaikan tersebut. Yang kedua kalinya bahwa saya sudah melakukan penyelidikan langsung juga di Magelang, di rumah mertua. Di sana juga Saudari Wiwi banyak masalah utang piutang. Jadi banyak masalah utang piutang baik dengan saudara maupun tetangga, bahkan di sebuah konsorsium koperasi di Temanggung yang ada kaitannya dengan kasus tersebut, karena kriminalitas yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyudawati ini ada kaitannya dengan Magelang, yaitu orang tuanya atas nama Siti Aisyah Jamari yang ini juga sangat licin, sangat licik dan melakukan banyak kejahatan terhadap saya, termasuk meracun saya. Jadi saya sudah sengaja akan diperlakukan seperti ini juga otak daripada Siti Aisyah Jamari atau orang tua Saudara Indah Wahyudawati. Ini sudah direncanakan sangat lama, kita akan diceraikan dan sebagainya itu sejak Saudari Puji Lestari itu
nyalon kepala desa dan tidak jadi atau KC1 itu. Kita sudah membantu sedemikian rupa, tetapi bagaimana tidak ada penyelesaian terbaik dan tidak ada upaya bagaimana supaya apa yang kita sampaikan ini dapat diupayakan atau didaya upayakan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan sebaik mungkin. Jadi karena ini kasusnya adalah sinergis, juga melibatkan RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, bupati, dan dinas, tentunya kepolisian mesti ekstra teliti, ekstra hati-hati berkaitan dengan kasus Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo yang bermasalah kriminal pidana, sehingga kasus ini harus diusut tuntas siapa saja yang terlibat mendalangi, mengotai, dan turut serta melakukan penculikan sebagaimana yang kami sampaikan, karena kami sudah dirugikan hal ini selama 13 tahun berjalan tidak ada keterangan. Tentunya saya mau bertanya kemana lagi kalau tidak kepada kepolisian, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana petunjuk upaya penyelesaiannya. Kami menuntut agar supaya hak-hak budgeter yang kami tuntut itu disampaikan secara baik dan ada upaya penelusuran penyelesaian kasus ini juga dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan keterangan kepada kepolisian, terutama ada Bapak Kapolsek Tambak Romo. Kami betul-betul mohon Pak agar kasus ini dapat dirumuskan, dapat diakumulasi dan diselesaikan sesuai dengan koridornya masing-masing. Jika di Polsek Winong tentunya itu ada berkaitan dengan laporan demi laporan, yang di Polsek Tambak Romo 2 laporan, dan yang di Polsek Tambak Romo ya setidaknya mendengarkanlah keluhan kami dan bagaimana solusi dan penyelesaiannya. Tentunya kita berharap ini tidak berkembang kemana-mana dan menjadi ajang upaya penelusuran yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama Bapak Kapolsek Tambak Romo. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.